Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, Ibu, dan juga teman-teman. Di sini saya Felix Sutafiani Sidauruk dengan NIM 201022121. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proyek MSIB atau MBKM yang sudah saya ikuti. Berikut judulnya, yaitu Kirea. Dengan subjudulnya, Ayo Bangkit Membaca dan Berdiskusi. Adapun tim kelompok saya, yang pertama saya sendiri sebagai ketua kelompok, yaitu Felix Sutafiani Sidauruk, dan yang kedua ada Rukutni Ajumardi N, dan yang ketiga ada Rizky Dian Ramadhani. Selanjutnya ini adalah overview ataupun latar belakang. Nah, teman-teman pasti nggak asing lagi nih dengan perpustakaan. Jadi di sini kami itu membuat sebuah desain perpustakaan online yang bisa dinikmati semua orang tanpa harus datang ke perpustakaan secara langsung. Kemudian website Kirea ini itu adalah sebuah website perpustakaan online yang memberikan kemudahan bagi semua orang untuk mencari, mengakses, dan memanfaatkan sumber daya informasi. Dengan website ini itu pengguna bisa membuka dan mencari buku secara online. Jadi itu di sini kami hanya membuat tampilan dari website ataupun hanya UI UX dari website perpustakaan Kirea. Selanjutnya, identifikasi masalah. Tantangan utama dalam literasi digital di Indonesia itu adalah yang pertama, tingginya persentase mencapai 51% lulusan SMA ke bawah yang memiliki literasi digital rendah. Yang kedua, dalam konteks pendidikan yang mengalami evolusi sistem, diperlukan strategi yang dinamis dan adaptif untuk mengikuti perkembangan zaman. Kemudian, hambatan terjadi pada media aplikasi perpustakaan online, terutama dalam edukasi di sekolah dan kurangnya pengiklanan kepada masyarakat umum menyebabkan rendahnya minat baca. Yang ketiga, urgensinya semakin terasa di era revolusi industri 4.0, di mana literasi digital ini menjadi kunci untuk kemajuan Indonesia. Selanjutnya, di era Society 5.0, tantangan dan peluang yang dihadapi membutuhkan optimalisasi literasi digital, terutama dalam pembangunan generasi muda melalui lembaga pendidikan. Dan yang terakhir, identifikasi masalah ini tuh menjadi dasar untuk merumuskan solusi yang efektif guna meningkatkan literasi digital di seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya, user persona atau kepada pengujian terhadap orang ataupun wawancara. Sini tuh user persona kami bernama Fadil, usianya itu 20 tahun, statusnya sebagai mahasiswa. Nah, Fadil ini tuh adalah seseorang yang bisa dikatakan rajin membaca buku. Tapi terkadang dia juga bisa repot untuk harus datang ke perpustakaan offline secara langsung dan meminjam buku secara offline. Nah, si Fadil ini juga terkadang dia tuh merasa buku yang di daerah dia itu nggak ada ataupun susah untuk ditemukan. Menurutnya, jika harus datang ke perpustakaan secara langsung, cukup menyita waktu jika ingin bersantai di rumah ataupun ketika ada kegiatan senggang di luar dari pekerjaannya. Nah, kemudian masalah yang diujarkan oleh Fadil yang pertama, tidak sempat untuk harus datang ke perpustakaan secara langsung dan meminjam buku secara offline. Yang kedua, datang ke perpustakaan secara langsung dapat menyita waktunya. Dan yang terakhir, buku yang dicari tidak ada di daerah perpustakaan dekat rumahnya. Selanjutnya, ada ekspektasi yang diujarkan oleh Fadil. Yang pertama itu, dia berharap bisa dibuatkan website perpustakaan buku secara online. Dan yang kedua itu, terdapat fitur layanan peminjaman buku. Dan yang ketiga, buku yang diharapkan lengkap. Selanjutnya ini adalah tujuan. Ada beberapa tujuan yang kami lakukan pada pembuatan UI UX desain website perpustakaan Kirea.
Yang pertama itu membantu mencari buku, yang kedua memudahkan membaca online, dan yang ketiga meningkatkan literasi digital, dan keempat akses dimanapun dan kapanpun. Kemudian ada fitur-fitur dari Kiria ini, yang pertama itu layanan premium buku. Nah, fitur Kiria ini tuh memberikan layanan fitur premium seperti pembelian ataupun peminjaman pada website tersebut. Jadi itu pengguna bisa mengajukan pembelian misalnya itu seperti yang premium ataupun yang VIP yang di atasnya. Selanjutnya itu ada fitur perpustakaan buku. Nah, perpustakaan buku ini itu memberikan fitur untuk memberikan pengetahuan untuk meningkatkan kemampuan dalam memanfaatkan ruang membaca yang menarik. Sini tuh terdapat juga beberapa berbagai macam buku dengan judul yang berbeda. Dan yang ketiga ada karya. Nah, di fitur ini juga berisi karya-karya buku yang diunggah oleh user ataupun pengguna. Jadi di sini penulis bisa mengunggah buku yang ingin dibacanya ataupun buku yang sudah ia tulis dan dapat diunggah di platform website Kriya ini. Selanjutnya ada fitur membaca artikel. Nah, fitur ini tuh dapat membaca artikel yang terkini, dan juga itu biasanya tuh kami juga berharap nantinya itu di artikel tersebut bisa diberikan dimasukkan juga artikel-artikel yang terbaru. Selanjutnya itu design thinking process. Jadi itu metode yang kami gunakan dalam pembuatan UI UX design ini. Website perpustakaan Kiria itu menggunakan design thinking process. Untuk bagi-bagiannya, yang pertama ada empathize, yang kedua ada define, yang ketiga ada ideate, yang keempat ada prototype, dan yang kelima ada testing. Nah, selanjutnya di sini ada user flow yang kami gunakan. Untuk skenario memilih buku itu yang pertama kita mulai, kemudian masuk ke beranda, selanjutnya kita masuk ke perpustakaan buku, kemudian masuk ke pencarian buku, selanjutnya detail buku, dan apakah bukunya sudah sesuai. Jika tidak, maka kembali, kemudian baca buku, selanjutnya selesai. Kemudian untuk skenario membuat akun, yang pertama itu kita masuk, kemudian kita membuat apakah sudah memiliki akun. Jika belum, maka buat akun. Selanjutnya verifikasi. Selanjutnya nanti akan tanyakan apakah buat akun berhasil. Selanjutnya ke beranda. Jika berhasil, maka akan masuk ke beranda. Selanjutnya selesai. Kemudian untuk skenario user membeli layanan premium. Pertama itu user masuk ke beranda, kemudian memilih layanan, selanjutnya mengisi data diri, kemudian membuat pembayaran. Selanjutnya apakah pembayaran akan diterima, kemudian akses buku, atau tidak, notifikasi akan gagal. Kemudian ada skenario baca buku. Yang pertama kita mulai, selanjutnya beranda, perpustakaan buku, cari buku, detail buku, kemudian apakah ingin membaca buku offline. Jika iya, maka unduh buku ataupun baca buku offline. Jika tidak, baca buku online. Selanjutnya ini adalah wireframe yang kami buat. Dapat dilihat dari yang sudah saya presentasikan, ini adalah bentuk dari wireframe ataupun prototipe yang sudah kami lakukan. Selanjutnya ini adalah prototipe dari desain sistem. Di sini kami ada memasukkan juga beberapa warna seperti yang kita lihat, kemudian ada juga beberapa tipe icon yang kami masukkan dan juga font-font yang kami gunakan. Kemudian ini adalah high fidelity way-nya, ini adalah yang sudah kami buat dalam bentuk nyatanya ataupun dalam desain tersebut, desain dari website Kiria tersebut. Berikut adalah prototype ataupun prototyping yang sudah kami lakukan. Di sini tuh user bisa men-scan ataupun teman-teman bisa scan barcode di sini untuk men-scan untuk masuk ke Figma-nya. Akan saya tampilkan sekarang. Ini adalah tampilan awal dari yang ini adalah tampilan beranda dari website kita yang sudah kami lakukan. Ini ada tulisan ayo bangkit membaca dan berdiskusi untuk semua. Kemudian ada juga perpustakaan buku,
Selanjutnya ada menu publikasi, kemudian ada juga karya, kemudian ini ada komunitas, dan ini adalah layanan, dan ini ada juga mitra yang bergabung dengan kami. Jadi ini adalah tentunya ini adalah publikasi juga. Ini adalah tampilan dari halaman publikasi. Di sini ada artikel trending juga, dan kemudian ada artikel terbaru, dan juga ada berita terbaru, dan juga dokumentasi. Selanjutnya ini ada juga yang karya. Ini adalah tampilan dari karyanya, itu ada jenis-jenis bukunya, ataupun rekomendasi buku, dan juga karya mingguan yang terbaik, juga karya terbaru, dan juga ini penulis bisa langsung mengunggah karyanya di sini, di bot karya. Ini adalah komunitas. Ini adalah komunitas, halaman dari komunitas. Selanjutnya testing atau general research objective. Nah, di sini tuh penelitian ini bertujuan untuk memahami kebutuhan dan preferensi pengguna dalam konteks penggunaan website perpustakaan, sehingga dapat memberikan solusi yang lebih baik dan memenuhi harapan pengguna dalam hal penyedia informasi dan sumber daya buku bacaan. Kemudian ada kriteria user, itu yang pertama usianya 16 sampai 25 tahun, yang kedua ada jenis kelaminnya pria dan wanita, status pendidikan terakhir pelajar. Kemudian untuk satu saat ini tuh pelajar sampai bekerja. Ini adalah untuk testingnya atau skenario pengguna. Untuk skenario 1 itu Anda ingin membaca buku Laskar Pelangi di perpustakaan online dan ingin mengetahui cara mencari buku tersebut. Yang kedua, Anda adalah pengguna baru dalam aplikasi ini, Anda ingin mendaftar sebagai anggota dan masuk menggunakan apa yang dibuat. Dan yang ketiga, Anda ingin melihat seluruh artikel yang dipublikasikan di website Kirea. Selanjutnya ada testing. Ini adalah contoh dari hasil wawancara yang sudah kami lakukan. Berikutnya ini adalah hasil pengujiannya. Untuk single ask question-nya itu berdasarkan hasil dari usability testing. Secara keseluruhan, pengguna memberikan nilai 5,5, atau bisa dikatakan aplikasi ini sukses menjawab kebutuhan dari pengguna. Kemudian feedback dari pengguna itu puas di bagian pemilihan warna, dan desain yang sesuai, orang-orang yang membaca akan merasa nyaman dan dapat berlama-lama membaca. Kedua itu konsistensi pada tampilan dan posisi, jarak antar komennya sudah bagus. Yang ketiga, yang membuat nilainya kurang ada, nilainya itu kurang ada beberapa bagian yang harus diperbaiki di bagian tombol tertentu dan penomoran yang belum bisa digunakan atau bagian prototyping. Maksudnya kesimpulan. Nah, dari studi kasus ini dapat dipahami bahwa desain yang baik adalah kunci untuk memberikan pengalaman pengguna yang optimal dan memastikan efektivitas dalam menyajikan informasi serta fasilitas layanan. Dengan merancang desain perpustakaan online ini dengan prinsip-prinsip yang telah diterapkan, pengguna akan lebih mungkin untuk menjelajahi aplikasi lebih baik dan bisa tetap terlibat secara berkelanjutan. Selanjutnya, terima kasih. Sekian presentasi dari saya, dan ini adalah hasil dari proyek yang saya banggakan dari MBKM ataupun dari Mitra Skillful. Demikianlah presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.